Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deng Sofian. Saya di sini akan membahas tentang karya tulis non ilmiah. Karya tulis non ilmiah biasa mencakupi berbagai jenis tulisan, mulai dari cerita pendek, esai, artikel, opini, blog post, puisi, hingga ulasan buku atau film. Karya tulis semacam ini biasanya tidak harus mematuhi standar formalitas yang ketat seperti karya ilmiah, namun tetap membutuhkan kejelasan, kejernihan, dan bahasa yang baik. Beberapa contoh karya tulis non-ilmiah yang populer meliputi: 1. Cerita pendek singkat tentang sebuah kejadian atau cerita fiksi dengan karakter, alur, dan tema tertentu. 2. Esai, tulisan pendek yang mengungkapkan pandangan atau argumen penulis tentang suatu topik tertentu, bisa berupa esai naratif, persuasif, atau deskriptif. 3. Artikel opini, tulisan yang berisi pandangan atau opini penulis tentang isu-isu aktual, politik, sosial, atau budaya. Yang keempat, blog post, tulisan informasional atau pendapat yang dipublikasikan di blog pribadi atau di platform blogging. Yang kelima, ada puisi, karya sastra yang menggunakan bahasa kiasan imajinatif untuk menyampaikan pengalaman atau perasaan. Yang keenam, ada ulasan buku atau film, tulisan yang mengulas dan mengevaluasi buku atau film dengan memberikan analisis, opini, dan rekomendasi. Yang ketujuh, ada prosa kreatif, jenis tulisan yang mencakup berbagai bentuk prosa yang tidak terikat dengan aturan formal tertentu seperti cerita, monolog, atau deskripsi visual. Yang ke-8, ada sketsa atau gambaran, tulisan yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau kejadian dengan rincian yang menyajikan citra yang jelas dalam pikiran pembaca. Adapun ciri-cirinya yaitu: 1. Tujuan dan audien yang berbeda. Yang kedua, tidak mengikuti format ilmiah yang ketat. Yang ketiga, bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, subjektivitas. Yang keempat, ragam format. Yang kelima, sumber referensi yang beragam. Keenam, lebih menekankan pada aspek kreatif. Yang ketujuh, untuk menghibur atau memotivasi. Yang ke-8, tidak selalu memiliki prosedur penelitian yang terverifikasi. Yang ke-9, gaya penulisan yang lebih beragam. Latar belakang penjelasan singkat tentang konteks atau masalah yang akan dibahas, yaitu ada tujuan penjelasan mengenai tujuan penulisan karya tersebut. Yang kedua, isi karya, yaitu pembahasan utama. Bagian ini berisi informasi, argumen, atau cerita yang relevan dengan topik yang dibahas. Subbagian, biasanya terdapat subbagian yang menguraikan poin-poin penting atau aspek-aspek tertentu dari topik. 3. Kesimpulan, ringkasan dari penyimpulan poin-poin utama yang dibahas dalam karya tulis. Kesimpulan penjelasan tentang signifikan topik atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 4. Daftar referensi, jika relevan karya tulis non ilmiah dapat mencantumkan sumber referensi atau bacaan tambahan untuk pembaca yang ingin mengeksplorasi topik lebih lanjut. 5. Lampiran opsional, bagian ini biasanya berisi materi tambahan yang mendukung isi karya seperti grafik, tabel, atau data tambahan. Adapun tujuannya yaitu: 1. Hiburan, banyak karya tulis non ilmiah seperti fiksi dan cerita pendek tulisan untuk menghibur pembaca. Mereka menyajikan cerita yang menarik karakter dan alur yang menegangkan untuk menghibur pembaca.
Yang kedua, pencerahan. Tulisan non-ilmiah seperti esai, artikel, opini, dan blog seringkali bertujuan untuk memberikan wawasan baru kepada pembaca tentang topik tertentu. Yang ketiga, ada penghiburan. Sastra seperti ini, puisi atau cerita pendek seringkali ditulis untuk memberikan penghiburan kepada pembaca. 4. Edukasi. Beberapa karya tulis non-ilmiah ditunjukkan untuk tujuan edukasi. Yang kelima, ada pengaruh dan perubahan. Tulisan seperti ini, editorial, kritik, atau opini sering ditulis dengan tujuan mempengaruhi opini pembaca atau mendorong perubahan dalam masyarakat. Yang keenam, ada hobi dan kesenangan. Beberapa karya tulis non-ilmiah seperti ulasan buku, film, atau restoran ditulis karena kecintaan atau hobi penulis terhadap subjek tersebut. Ketujuh, catatan pribadi atau sejarah. Memoir, jurnal pribadi, atau catatan perjalanan seringkali dituliskan dengan tujuan untuk merekam pengalaman pribadi penulis atau menjaga catatan sejarah keluarga atau masyarakat. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.